Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arzan Muharram, mahasiswa S2 Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan mencoba menjawab dari soal asesmen tengah semester mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor, di mana untuk soalnya tersebut tentang menganalisis risiko Incoterm dan optimalisasi instrumen kepabeanan. Langsung saja ke soal pertama. Ini tentang analisis risiko yang mana studi kasusnya dari PT Jadi Berkah sebagai penjual dan Yokohama Feed Corp sebagai pembeli. Dari soal tersebut, saya membagi parameter pengiriman menjadi tiga. Yang pertama itu komoditasnya apa, rute, dan opsi Incoterm. Komoditas yang ada di soal tersebut adalah 1.500 ton palm kernel expeller, rutenya Tanjung Priuk, Jakarta ke Yokohama, Jepang. Untuk opsi Incoterm-nya itu menggunakan FOB versus CIF. Mungkin sebelum kita mulai ke analisis risikonya, saya sedikit menjelaskan tentang Incoterm-nya sendiri itu apa. Incoterm ini itu kepanjangan dari International Commercial Term, yang mana mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas risiko dan biaya dari pengiriman barang penjual ke pembeli. Nah, lanjut ke insiden atau ke skenario dari soal tersebut. Terjadi dua masalah kritis di Pelabuhan Muat Tanjung Priuk. Yang pertama itu keterlambatan, di mana kapal terlambat datang selama 2 hari. Dan yang kedua kerusakan. Terjadi kerusakan muatan sebesar 5% saat masih di Pelabuhan Muat, yang mana sebelum pemuatan selesai. Pertanyaannya, siapa yang menanggung risiko kerusakan 5% tersebut pada skema FOB dan CIF? Nah, analisis risikonya, kita tadi kan ada dua ya, FOB dan CIF. Nah, kita langsung ke opsi FOB terlebih dahulu, atau free on board. Ini ngerujuk ke Incoterm 2020, karena soalnya memang merujuknya ke Incoterm 2020. Prinsip dasar FOB-nya sendiri ini, yang mana risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang telah berada di atas kapal atau on board di pelabuhan pengirim. Pembeli wajib menominasikan kapal, menanggung biaya angkut utama, dan mengasuransikan barang. Namun, untuk yang mengasuransikan barang ini opsional bagi pembeli. Untuk analisis kasusnya, tadi kan ada dua. Yang pertama, keterlambatan kapal, dan dua, kerusakan 5% di pelabuhan. Untuk keterlambatan kapal, karena ini FOB, pembeli, yaitu Yokohama Feed Corp, bertanggung jawab atas kedatangan kapal. Keterlambatan 2 hari itu merupakan tanggung jawab pembelinya atau Yokohama Feed Corp-nya. Sedangkan untuk kerusakan 5% di pelabuhan, meskipun kapal terlambat, kerusakan terjadi di pelabuhan muat sebelum barang on board. Jadi bisa diambil kesimpulan atau liabilitasnya, penjual atau PT Jadi Berkah ini menanggung risiko kerusakan fisik barang yang terjadi sebelum melewati pagar kapal atau dimuat. Risiko belum beralih ke pembeli untuk yang kerusakan 5% tadi. Nah, sedangkan untuk analisis risiko opsi CIF atau Cost Insurance Freight, untuk Incoterm 2020, prinsip dasar CIF-nya sendiri, penjual membayar biaya dan asuransi hingga tujuan, namun risiko atau risk transfer tetap beralih saat barang berada di atas kapal atau on board di pelabuhan muat. Sama seperti FOB, titik kritis perpindahan risiko adalah on board di Tanjung Priuk. Nah, untuk analisis kasusnya, merujuk kedua insiden tadi, satu keterlambatan dalam CIF penjual yang menominasikan kapal, keterlambatan kapal adalah tanggung jawab manajemen logistik penjual. Jadi beda ketika menggunakan CIF, ini keterlambatan barang itu merupakan tanggung jawab dari penjualnya. Yang kedua, kerusakan 5% di pelabuhan. Kerusakan terjadi sebelum barang dimuat ke atas kapal. Nah, ini hampir sama dengan yang FOB. Kesimpulan liabilitasnya, PT Jadi Berkah menanggung risiko sepenuhnya. Barang belum dimuat dan keterlambatan kapal juga merupakan tanggung jawab penjual. Jadi, kalau kita bandingkan FOB dan CIF, untuk FOB bedanya adalah keterlambatan kapal tadi merupakan tanggung jawab pembeli, sedangkan untuk yang CIF ini keterlambatan kapal dan kerusakan barang ini merupakan tanggung jawabnya si penjual. Nah, sekarang ke soal nomor 2. Keuntungan optimal berdasarkan 3 instrumen dasar pembayaran. Ini fondasi utama dari The Three Basic of Custom Law dalam perdagangan internasional. Ini ada 3. Yang pertama, klasifikasi barang. Kedua, nilai pabean. 3, aturan asal. Nah, untuk melihat keuntungan optimalnya berdasarkan 3 instrumen dasar tersebut, kita harus menentukan kode harmonized system atau hash code yang tepat, yang mana ini adalah merupakan kunci untuk mengetahui besaran tarif biaya masuk dasar. Yang kedua, nilai PBN, metode penilaian harga barang atau custom valuation untuk dasar perhitungan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Yang ketiga, aturan asar, Rules of Origin atau ROO, merupakan atau
menentukan kewarganegaraan barang untuk mendapatkan fasilitas preferensi tarif atau FTA. Sekarang beralih ke optimalisasi keuntungan dalam skema FTA. Ini ada 3 pihak yang terlibat, eksportir, importir, dan negara. Kita akan bahas satu-satu, yaitu pihak eksportirnya sendiri. Untuk strategi pemanfaatan 3 instrumen ini, eksportir memastikan HS code akurat dan memenuhi rules of origin untuk menerbitkan SKA, surat keterangan asal. Keuntungannya apa? Produk menjadi lebih kompetitif di negara tujuan karena biaya masuk yang rendah atau nol. Atau bisa dibilang preferensi tarifnya tidak ada atau nol. Kedua, pihak importir. Deklarasi nilai pabean yang wajar atau transaksi plus memanfaatkan SKA dari eksportir. Keuntungan yang didapat itu cost efficiency, dapat menurunkan landed cost secara signifikan melalui pembebasan biaya masuk skema FTA. Ketiga, pihak negara. Penegakan hukum pada klasifikasi dan nilai PBN meski tarif preferensi rupiah. Keuntungan yang didapat meningkatkan volume perdagangan atau trade facilitation sambil tetap mengamankan data statistik dan penerimaan pajak dalam negeri. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang sesuai atau tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.